Perkenalkan, nama saya Aulia Usman dari kelas 4H dengan NIM 15 14 23 175 dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dari laporan PLP1 yang dilakukan oleh di SDN 7 Suwawa yang diampu oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD, MPD. Tujuan PLP1 dimaksudkan untuk membangun jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata tertib kerja di sekolah. Yang ketiga, pengamatan pengelolaan pendidik di sekolah. Yang keempat, pengamatan peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang kelima, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin di sekolah, misalnya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keenam, pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang ketujuh, pengamatan terhadap karakter guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, pengamatan penguasaan 8 keterampilan dasar mengajar. Tempat dan waktu pelaksanaan observasi. Observasi ini dilakukan di Sekolah Negeri 7 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang kami lakukan selama 4 hari dimulai tanggal 11 April sampai 16 April 2025. Identitas sekolah, nama sekolah, SDN 7 Suwawa, Kepala Sekolah Meti Daud, SPD, NPSN 40 500 923, akreditas B, jenjang pendidikan sekolah dasar, status sekolah negeri, Provinsi Gorontalo, Kecamatan Suwawa, Desa Tinelo, Jalan Nani Wartabone, kode pos 9184, status kepemilikan pemerintah daerah, kurikulum merdeka. Bagian 1, kultur sekolah. Pada tanggal 11 dan 14 April 2025, kami melakukan pengamatan tentang kultur sekolah di SDN 7 Suwawa. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa siswa di sekolah ini sudah menerapkan kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Siswa terbiasa menyapa, tersenyum, dan memberi salam kepada guru, staf, maupun tamu yang datang ke sekolah. Selain itu, sikap ramah dan sopan telah menjadi kebiasaan sehari-hari siswa. Mereka menyapa guru dan staf dengan hormat. Untuk kegiatan keagamaan, setiap hari Rabu diadakan sholat duha bersama di lapangan sekolah. Meskipun saat pengamatan kegiatan ini belum aktif sepenuhnya karena masih suasana setelah Lebaran. Dalam kegiatan awal pembelajaran, guru selalu mengecek kehadiran siswa dan memulai dengan doa bersama. Suasana kelas dibuat menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran, permainan, atau ice breaking. Hal ini menciptakan suasana kelas yang seru dan mendukung semangat belajar siswa. Anjuran menjaga 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban,
keindahan, dan kekeluargaan juga terus dilakukan. Sebagai contoh, setiap Jumat siswa melakukan kegiatan gotong royong yang membersihkan sekolah. Setiap Senin pukul 7 pagi dilaksanakan upacara bendera dengan disiplin yang cukup baik. Penggunaan seragam juga sudah terjadwal, seperti merah putih untuk Senin dan Kamis, seragam PMR pada Selasa, pramuka pada hari Rabu, serta pakaian olahraga dan batik di hari Jumat. Disiplin siswa dan guru pun dijalankan dengan baik. Dengan guru menjadi teladan dalam ketetapan waktu dan sikap, guru juga mendorong pemanfaatan waktu belajar dengan maksimal dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tenang untuk belajar. Lampiran 2, struktur organisasi dan tata kerja. Pada tanggal 14 April 2025, kami melakukan pengamatan terhadap struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Di SDN 7 Suwawa memiliki visi misi sekolah yang ditempel di ruang guru. Meskipun untuk tahun ini belum ada pembaruan atau sosialisasi visi misi, pada umumnya dilakukan 4 atau sampai 5 tahun. Struktur organisasi sekolah tersedia di ruang guru dekat kelas 1. Setiap komponen dalam organisasi sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, meski tidak semua dipajang secara publik. Program kerja sekolah disosialisasikan melalui brosur, pamflet, dan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar sekolah. Namun, sosialisasi tata tertib sekolah ini masih kurang jelas dan perlu diupayakan lebih rutin seperti lewat upacara atau papan informasi. Sarana dan prasarana sekolah cukup memadai. Fasilitas pendidikan seperti papan tulis, LCD, buku, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, kantin, hingga kamar mandi tersedia dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Lampiran 3, pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di SDN 7 Suwawa juga menunjukkan keteraturan. Penerimaan peserta didik baru PPDB dilakukan setiap tahun ajaran baru dengan persyaratan administratif yang lengkap. Orientasi peserta didik baru dilaksanakan di awal tahun, bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Presensi kehadiran siswa diatur oleh wali kelas di setiap kelas. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan kesenian diadakan, meskipun saat observasi belum berjalan penuh pasca libur Lebaran. Pelayanan bimbingan konseling dilaksanakan oleh wali kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Pelayanan perpustakaan juga tersedia. Dalam bidang kurikulum, jadwal pengajaran pendidik sudah disusun dengan baik dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler diadakan rutin pada hari Jumat. Pengelolaan data guru termaksud daftar kepangkatan tersedia meski sudah lebih banyak berbasis digital. Keuangan sekolah dikelola secara transparan, ditampilkan di papan informasi luar ruang guru dengan sumber utama dari dana BOS. Komunikasi dengan masyarakat sekitar dilakukan melalui media digital seperti
WhatsApp, dan rapat orang tua. Sekolah juga memiliki komite sekolah yang aktif mendukung kegiatan pendidikan. Investasi sarana dan prasarana di sekolah dicatat dengan rapi, baik untuk seluruh sekolah maupun per kelas. Lampiran 4, peraturan dan tata tertib di sekolah. Tata tertib di SDN 7 Suawah sudah diterapkan meskipun dokumentasinya belum sepenuhnya terstruktur. Tata tertib sekolah dipajang di beberapa tempat strategis. Begitu juga dengan tata tertib di setiap kelas. Tata tertib siswa menekankan pada kedisiplinan dengan mengikuti pelajaran dan berperilaku sopan. Sementara itu, aturan untuk guru belum sepenuhnya dipublikasikan secara tertulis. Pelanggaran terhadap tata tertib siswa diselesaikan dengan pendekatan persuasif, yaitu berupa teguran lisan dari guru atau wali kelas. Selain itu, siswa juga dibiasakan untuk berpakaian sesuai dengan kegiatan tertentu, seperti menggunakan pakaian adat pada hari perayaan budaya. Kegiatan seremonial di sekolah. Kegiatan upacara bendera rutin diadakan setiap Senin. Namun, ketepatan waktu siswa dalam mengikuti upacara masih perlu ditingkatkan. Kelengkapan atribut sekolah selalu diperiksa oleh guru. Dalam rapat-rapat sekolah, prinsip musyawarah mufakat diterapkan untuk mencapai keputusan bersama. Siswa dan guru aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi dan pesantren kilat pada bulan Ramadan. Pada momen-momen tertentu, siswa memakai pakaian adat atau pakaian profesi, meskipun pada saat observasi belum dilaksanakan karena baru selesai libur Lebaran. Lampiran 6 bagian A, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler di SDN 7 Suawah berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Mata pelajaran seperti IPA, PJOK, seni budaya, dan pembiasaan membaca Al-Quran menjadi bagian dari aktivitas rutin. Jadwal pelaksanaan kegiatan intrakurikuler sudah teratur. Biasanya dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelajaran utama dimulai. Pembinaan siswa dalam kegiatan ini dilakukan langsung oleh wali kelas. Setiap siswa diharapkan mengikuti kegiatan intrakurikuler kecuali yang memiliki kondisi tertentu seperti sakit atau berhalangan. Lampiran 6, bagian B, kegiatan ekstrakurikuler. Selain kegiatan intrakurikuler, SDN 7 Suwawa juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka, dan kesenian. Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan oleh guru-guru yang ditunjuk sesuai dengan bidang masing-masing. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat mereka. Walaupun belum ada jadwal resmi tertulis, kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat dan tetap berjalan secara rutin. Lampiran ke-7, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. SDN 7 Suwawa membiasakan siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas. Kedisiplinan siswa dalam berpakaian rapi, menjaga kebersihan, merapikan rambut, dan memotong kuku diterapkan dengan konsisten. Kebiasaan mencium tangan guru sebelum dan sesudah pembelajaran
menjadi budaya positif yang ditanamkan sejak awal kepada siswa. Selain itu, siswa dibiasakan membuang sampah pada tempatnya dan bekerja sama dengan tugas-tugas kebersihan kelas. Kesimpulan dari hasil laporan observasi PLP1 di SDN 7 Suwawa, yaitu berdasarkan hasil observasi dalam mata kuliah PLP1 dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting, terutama bagi mahasiswa yang akan berkesinambungan di dunia pendidikan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung yang sangat bermanfaat sebagai calon pendidik. Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang lingkungan sekolah, mulai dari budaya yang diterapkan, struktur organisasi, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Observasi yang dilakukan di SDN 7 Suwawa menunjukkan bahwa sekolah ini telah memiliki sarana, prasarana, serta sistem kelembagaan yang cukup memadai. Dengan akreditas B yang dimilikinya, sekolah ini dinilai telah mampu memenuhi standar sebagai institusi pendidikan yang berkualitas. Saran dari hasil kegiatan observasi yang dilakukan di SDN 7 Suwawa, budaya positif yang sudah terbentuk sangat diapresiasi, seperti kebiasaan siswa mencium tangan guru dan juga menjaga kebersihan. Diharapkan dapat terus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena melalui kegiatan ini dapat memahami kehidupan sekolah secara nyata, serta menjadi pengalaman sebelum terjun langsung ke dunia pendidikan sebagai seorang pendidik. Demikian laporan hasil observasi PLP1 saya di SDN 7 Suwawa. PLP1 memberikan pengalaman berharga bagi saya dalam memahami dunia pendidikan secara nyata. Semoga pengalaman ini menjadi bekal untuk menjadi pendidik profesional di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.